Berhala-berhala itu tak lain dan tak bukan hanyalah nama-nama. Pertama, ketika Nabi menerima wahyu Iqra. Seharusnya yang kau buat begini Muhammad. Secara bahasa wahyu itu artinya isyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Seperti biasa kita patut bersyukur karena Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan dan tentunya juga kelapangan waktu untuk sama-sama belajar melalui acara kita menyelami rahasia Al-Quran. Dan untuk di episode kali ini, sahabat Al-Quran, kita sudah berada di episode ke-53 dan akan membahas mengenai surah An-Najm. Nah, kita sudah masuk ya ke surah-surah pendek, tapi Widya akan langsung sapa dulu Ustadz kita, yaitu Ustadz Zaman Syarihas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau tadi sudah Widya sampaikan, ini kita memang sudah masuk ke surah-surah yang pendek begitu ya Ustadz ya? Oke, dan mudah-mudahan walaupun kita sudah masuk ke surah yang pendek, semangat belajar teman-teman yang menyaksikan tayangan ini juga semakin lebih tinggi lagi begitu ya Ustadz ya? Betul. Oke, baik. Langsung saja Ustadz, ini surah An-Najm artinya adalah bintang, jumlah surahnya adalah 62. Ustadz, ada banyak poin yang akan kita bahas. Langsung saja Ustadz, ini poin pertama adalah wahyu dan ketetapannya. Ini bagaimana penjelasannya Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudari Widya dan seluruh pemirsa, tentunya surah An-Najm surah yang menggambarkan kepada kita bagaimana proses perjalanan mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW. Surah ini termasuk di antara surah Makkiyah yang turun di Mekah, dan tentunya surah ini juga diawali dengan pembuka yang saya kira menggambarkan bagaimana sebenarnya kedudukan Nabi. Ketika Allah membuka surah ini dengan mengatakan wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Tentunya bintang di sini makna dasarnya adalah bintang yang ada di langit. Orang Arab biasa menyebutkan kata najm itu untuk menunjukkan satu jenis bintang tertentu, itulah suraya yang kita sebut dengan bintang kejora. Tapi keumuman arti bintang di sini bisa dipahami bahwasanya semua yang posisinya tinggi, laksana bintang, dia pun ada masa terbenamnya. Ini maknanya yang terisyaratkan di sana. Artinya setinggi-tingginya orang berada pada posisi tertentu, akan tiba juga masa di mana dia akan meninggalkan posisi tersebut dan kemudian terbenam kembali. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala setelah membuka dengan sumpah ini kemudian disampaikan sebagai bantahan kepada orang-orang kafir Quraisy yang selalu mencemooh Nabi dengan tuduhan yang begitu beragam, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Muhammad yang tak lain adalah kawan kalian. Kenapa disebut kawan di sini? Kawan di sini bukan artinya kawan sahabat, ya, tapi artinya Muhammad ini bukanlah orang asing. Dia lahir di Mekah, dia besar di Mekah, dan kalian mengenal Muhammad luar dalam sebagaimana kalian mengenal teman-teman dan kawan kalian. Ya, Muhammad ini sebagaimana kalian melihat dari track recordnya tidak sesat dan tidak pula keliru. Nah, karena kalau kita melihat sebelum turun wahyu pertama, Nabi Muhammad juga punya gelar As-Sadiq Al-Amin. Orang yang jujur, orang yang amanah. Artinya, Nabi sudah mendapatkan pengakuan dari masyarakatnya akan integritasnya yang begitu tinggi. Nah, jadi orang yang berintegritas tak mungkin seketika berubah menjadi orang yang sesat, orang yang keliru. Sehingga ayat ini ingin menggambarkan tuduhan kalian kepada sosok Muhammad ini sesuatu yang sungguh sangat berkontradiksi. Kenapa? Hanya gara-gara turunnya wahyu kepadanya, kalian anggap dia sebagai orang yang sesat, padahal sebelumnya kalian klaim dan kalian akui dia itu orang yang berintegritas. Nah, disinilah kemudian yang menjadi pembahasan tentang
pengaruh wahyu pada kepribadian Nabi. Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Berbeda dengan manusia pada biasanya, Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang maksum, terpelihara, Nabi tidak mungkin menyampaikan satupun statement dan ungkapan yang berasal dan bersumber dari hawa nafsunya. Kalau kita manusia biasa, kadang-kadang orang bisa melihat kepentingan di balik ucapan kita. Kadang-kadang kita muji orang atau kita jatuhkan orang. Orang tahu, ini ada maksudnya. Kadang-kadang orang mendekat pun, apa modusnya? Orang mengatakan. Nah, tetapi Nabi Muhammad SAW, apa yang diucapkannya tidak tunduk kepada kepentingan-kepentingan duniawi. Kenapa? In huwa illa wahyun yuha. Apapun yang Nabi ucapkan, itu tak lain dan tak bukan, hanyalah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Maka dari itu, kalaupun Nabi Muhammad SAW mengucapkan sesuatu yang kemudian apa yang diucapkan Nabi, apa yang diperbuat Nabi, itu tidak sejalan dengan wahyu, maka segera turun ayat mengoreksi Nabi. Ya, segera turun ayat mengoreksi Nabi. Nah, misalnya kita lihat pada kasus, ya termasuk Nabi bermuka masam kepada sahabat yang buta, ya ketika Nabi sedang disibukkan dengan dakwah, tiba-tiba turun ayat. Ketika Nabi Muhammad SAW pernah juga dalam hal ini memutuskan hukuman bagi para tawanan perang Badar untuk dibebaskan saja dengan mengambil tebusan dari para tawanan tadi, turun ayat ya mengoreksi, seharusnya yang kau buat begini Muhammad, kata Allah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Nabi sebagai manusia ada keterbatasan, tetapi wahyulah yang membuat Nabi tidak akan pernah berada tetap dalam kesalahan kecuali cepat Allah memberikan koreksi. Allah koreksi dan Allah ingatkan Nabi sehingga semua ucapan Nabi tadi tidak ada yang bisa dikatakan bersumber dari kepentingannya di dunia, sehingga bisa kita bayangkan zaman sekarang aturan-aturan yang dibuat manusia ini kan sangat syarat dengan kepentingan. Disinilah kenapa manusia itu membutuhkan aturan hukum yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Allah ketika membuat hukum, Allah nggak punya kepentingan atas kita. Mau kita langgar, mau kita taati dan patuhi, tidak Allah bertambah kaya dengan ketaatan kita. Kalaupun kita langgar, tidaklah kemudian runtuh kekuasaan Allah gara-gara pelanggaran kita. Tapi justru pelanggaran itu kembali merugikan yang bersangkutan masing-masing. Nah, sebaliknya, aturan buatan manusia ini pada umumnya selalu menguntungkan yang membuat aturan. Ya. Kenapa? Karena ada bias kepentingan di balik setiap aturan yang dibuat. Yang namanya penguasa, dia ingin jaga status quo-nya. Kan begitu. Begitu juga, setiap orang yang punya kewenangan membuat sebuah aturan, pasti yang dibuatnya itu tak lepas dari kepentingan-kepentingan. Nah, disinilah pentingnya wahyu. Nah, apa arti wahyu sendiri? Secara bahasa, wahyu itu artinya isyarat. Isyarat yang berlangsung dengan cepat dan tersembunyi. Itu arti wahyu. Sedangkan wahyu dalam pengertian terminologi Islam diartikan sebagai perkataan Allah yang disampaikan kepada para nabi dengan cara tertentu yang sifatnya tersembunyi. Ada wahyu yang lewat malaikat, ada wahyu yang lewat mimpi, ada wahyu yang justru kalau kita lihat bentuknya ilham. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam ilham dan inspirasi pada hati seorang nabi sehingga kemudian dia bisa mengucapkan kata-kata yang kalau kita nilai itu nggak mungkin bersumber dari yang bersangkutan, tapi adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah pembuka ini di kelanjutan dari pembahasan hingga ayat ke-18 masuklah kepada pembahasan bagaimana Nabi Muhammad SAW bercerita dan mengalami pengalaman Mi'raj. Kita tahu
peristiwa Isra dan Mi'raj itu dua peristiwa yang terpisah. Isra itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Nah, itu namanya Isra, perjalanan di malam hari. Tapi setelah kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bahkan melewati langit yang 7. Nah, ini sudah masuk yang namanya peristiwa Mi'raj. Nah, di peristiwa Mi'raj ini digambarkan sebahagian dari episode yang dialami Nabi di perjalanan tersebut di surah An-Najm ini. Kita lihat misalnya pada ayat kelima Allah mengatakan, Allamahu syadidul quwa. Wahyu itu diajarkan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Jibril adalah pemimpin para malaikat. Punya kekuatan yang begitu luar biasa. Bisa digambarkan bagaimana semua malaikat-malaikat lain, termasuk malaikat yang diutus Allah untuk menghancurkan umat-umat yang mendustakan agama, itu bergerak atas instruksi Jibril. Yang kemudian bisa dikatakan Jibril lah komando dari seluruh malaikat yang ada. Nah, kita lihat lagi. Zumirratim fastawa. Jibril punya keteguhan hati. Jibril menampakkan rupa dirinya yang asli pada saat peristiwa Mi'raj. Jadi bisa dikatakan Nabi Muhammad SAW walaupun sering berjumpa dengan Jibril, tapi Nabi tercatat dalam sejarah hanya berjumpa dengan Jibril dalam wujud yang sebenarnya hanya 2 kali yang disepakati. Pertama, ketika Nabi menerima wahyu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itulah di Gua Hira. Nabi melihat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya. Dan yang kedua, ketika Nabi di Isra Mi'rajkan. Di situ kembali Nabi melihat wujud Jibril yang sebenarnya. Tapi selama Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi, pada umumnya Jibril ini menyampaikan wahyu, kadang-kadang Jibril menjelma jadi manusia. Jelma jadi manusia. Salah seorang nabi, sahabat Nabi, ya, itu ada sahabat Nabi yang tampan, yang sering wajahnya itu dipinjam Jibril untuk kemudian ketika menjelma menjadi manusia. Terkadang Jibril datang dalam bentuk bunyi lonceng katanya. Ya, kadang-kadang sahabat mendengar ada seperti bunyi lebah. Bunyi lebah tanda Nabi sedang dibisikkan wahyu. Dan ini bentuk-bentuk gambaran bagaimana Jibril tidak selalu menampakkan wujud sebenarnya, tapi yang jelas wahyu-wahyu yang datangnya dari Allah disampaikan melalui Jibril. Nah, disinilah kalau kita perhatikan bagaimana Jibril digambarkan dekat sekali dengan Nabi, hingga kemudian Jibril ketika sampai kepada Sidratul Muntaha, di momen itu Jibril mengatakan, aku tidak bisa melewati batas ini. Artinya dalam perjalanan Mi'raj, Nabi sudah melewati batas akhir yang dibenarkan bagi malaikat untuk berada di sana. Ya, artinya kedekatan Nabi dengan Allah ini lebih daripada kedekatan Jibril sekalipun. Karena Jibril ini bisa dikatakan malaikat yang paling dekat dalam pengertian, ya, dalam paling dekat semua perintah Allah disampaikan lewat Jibril terlebih dahulu. Tapi walaupun demikian, Jibril mengatakan, kalau aku melewati batas ini, aku akan terbakar. Sehingga Nabi lah kemudian melanjutkan untuk menerima perintah sholat. Nah, di sini gambaran bagaimana di ayat 16 digambarkan Muhammad melihat Jibril di Sidratul Muntaha, diliputi oleh hal-hal yang meliputinya. Kemudian digambarkan penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya, tidak pula melampauinya. Dikatakan di sini, sungguh Muhammad telah melihat sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang paling besar. Jadi digambarkan di sana surga, neraka, berbagai bentuk siksaan yang diterima para penghuni neraka, berbagai kenikmatan surga, itu digambarkan dalam kitab Sahih Bukhari. Nabi Muhammad saksikan langsung ditemani dengan Jibril terkait dengan tanda-tanda kebesaran Allah di peristiwa Mi'raj tentunya. Ini kalau kita bayangkan sendiri begitu Ustadz ya, kayaknya nggak sampai nih hayalan kita. Betul, betul. Sangat luar biasa pasti tentunya. Oke,
Kita langsung ke poin kedua, yaitu mendiskusikan argumentasi para penyembah berhala. Ini maksudnya mendiskusikan argumentasi ini bagaimana? Ya, kalau kita melihat salah satu alasan orang-orang kafir Quraisy yang kebanyakan mereka waktu itu menyembah berhala tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad karena mereka ragu dan sangsi bahwasanya mungkin orang seperti Muhammad ini dapat wahyu. Mereka tidak menerima konsep wahyu itu sendiri. Mereka mengatakan Muhammad menipu, Quran ini buatan Muhammad dan lain sebagainya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ini mencoba untuk membantah argumentasi itu. Nah, dikatakan di sini, afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra? Apakah kalian orang-orang musyrik menganggap berhala Lata, Uzza dan Manata itu sebagai anak-anak perempuan Tuhan? Nah, di sini kalau kita ketahuilah kebiasaan orang Arab jahiliyah itu kan menganggap memandang wanita dengan pandangan yang sedikit merendahkan. Buktinya apa? Banyak anak-anak perempuan yang dilahirkan karena orang tua takut aib akan menimpa keluarga, maka anak-anak itu dikubur hidup-hidup, dibunuh. Jadi kalau zaman dulu begitu lahir nampak perempuan udah digali lubang dimasukkan. Zaman sekarang kadang-kadang lebih parah lagi lewat praktik aborsi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, ketika mereka menyembah berhala-berhala, jadi di sekeliling Ka'bah itu kan ada sekitar 360 berhala. Dari 360 berhala itu ada 3 berhala yang paling utama yang disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah. Lata, Uzza, dan Manata. 3 berhala ini mereka klaim dan anggap sebagai anak perempuan Tuhan. Jadi kalau menyembah Tuhan, sembahlah lewat perantara 3 patung ini. Karena inilah anak perempuan Tuhan. Maka kemudian Allah membantah. Alakumuz zakaru walahul unsa. Kalian sendiri orang Arab tidak pingin punya anak perempuan. Kalian mengklaim untuk diri kalian anak laki-laki. Bagaimana kalian pantas kemudian menisbatkan patung-patung ini sebagai anak perempuan Tuhan? Jadi di sini seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka idzan qismatun diza. Ini adalah pembagian yang tidak adil, kata Allah. Kalau kalian ingin adil kepada Tuhan, kenapa enggak dibilang anak laki-laki Tuhan? Sedangkan kalian tidak ingin punya anak perempuan. Nah, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan apa hakikat dari berhala yang disembah itu. Dikatakan berhala-berhala itu tak lain dan tak bukan hanyalah nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian ada-adakan. Allah nggak pernah punya anak perempuan. Allah tak beranak, tidak pula diperanakan. Patung-patung yang kalian klaim sebagai perantara untuk bisa beribadah kepada Allah, ini pada hakikatnya bukanlah sesuatu di antara wahyu yang Allah turunkan kepada kalian. Jadi apa dasarnya kalian menyembah itu semua? Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Setelah Muhammad SAW mendapatkan wahyu, itulah hidayah yang seharusnya kalian ikuti. Bukan mengada-adakan yang tidak ada seperti yang diklaim oleh para penyembah berhala dan nenek moyang mereka. Jadi di sini gambaran kepada kita tentang tidak adanya dasar yang logis dan rasional. Kenapa kita harus menyembah selain Allah? Kemudian kita klaim itu sebagai anak perempuan Allah. Bahkan dianggap sebagai perantara. Kita nggak mungkin langsung menyembah Allah, tapi harus menyembah lewat perantaranya dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu dikatakan di sini am lil insan ma tamanna. Apakah manusia bisa memperoleh segala apa yang dicita-citakannya? Dikatakan Allah. Nah, di sini Allah mengatakan falillahil akhiratu wal ula. Dulu orang-orang jahiliyah ini semua yang mereka inginkan ini kan mereka minta kepada para patung-patung itu. Kami pengen ini wahai patung, tolong kabulkan doa kami.
Allah menggambarkan di sini, falillahil akhiratu wal ula. Patung-patung itu bukan hanya tidak bisa mewujudkan impian kalian di dunia, tapi juga tak punya kekuatan apa-apa untuk mewujudkan impian di akhirat. Karena dunia dan akhirat adalah milik Allah, bukan milik patung-patung itu. Nah, jadi di sini digambarkan, apa motivasi manusia untuk menyembah Tuhan? Karena kita meyakini apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, tentunya Tuhan Maha Kuasa untuk dapat memenuhi yang menjadi hajat dan keinginan kita. Ya. Jangan pakai perantara begitu. Ya. Perantaranya aja nggak bisa menolong dirinya sendiri, Betul. malah pakai perantara. Ya. Oke, untuk poin ketiga adalah mengenai balasan yang berbuat buruk dan berbuat baik serta deskripsi mereka ini. Deskripsinya bagaimana, Ustaz? Ya, tentunya di sini cukup menarik. Kebiasaan Al-Quran selalu membuat perbandingan. Manusia secara umum terbagi dua kelompok. Kelompok yang berbuat baik dan kelompok yang berbuat buruk. Di sini Allah katakan, menggambarkan dan mensifatkan bagaimana orang-orang yang berbuat baik. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Milik Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, agar Allah kemudian dapat memberikan balasan yang buruk kepada orang-orang yang berbuat keburukan. Dan Allah berikan balasan yang baik kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan satu perbuatan buruk, sebenarnya kita sedang berbuat keburukan untuk diri kita masing-masing. Karena tidak ada satupun keburukan kecuali keburukan itu akan kembali kepada si pelakunya. Memang kita tidak menamakan itu sebagai karma atau apa, tapi itulah sunnatullah. Apa yang kau tanam, itulah yang akan kau panen. Ketika kita tanamkan keburukan, kebencian, kejahatan, maka balasan kejahatan akan kembali kita terima di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, Allah juga akan balas segala orang yang berbuat baik itu dengan balasan kebaikan. Ya, kita bantu orang, suatu saat kita perlu, orang juga akan bantu kita. Kita mudahkan urusan orang, niscaya Allah akan mudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Itu janji-janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya, siapa orang-orang yang tergolong orang-orang berbuat baik ini? Dikatakan di sini, alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahish illa lamam. Dikatakan siapa orang baik itu? Orang baik itu adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari segala dosa besar dan perbuatan kecil kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Ini menunjukkan kepada kita, orang baik itu bukan berarti orang yang gak ada salah. Karena manusia tempatnya khilaf dan salah. Tetapi orang baik itu adalah orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya. Nah, orang yang baik itu apa? Orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar itu, dalam sebuah hadis dikatakan pokok dosa besar itu ada 7. Masuk di situ syirik, masuk di situ membunuh, berzina, minum minuman keras, sihir, lari dari perang, memakan harta anak yatim. Ini termasuk dosa besar. Dosa besar kenapa? Karena apabila kita kerjakan dosa-dosa ini, Allah ancam kita dengan hukuman yang pedih di neraka kecuali kita bertaubat dan mendapatkan ampunan Allah. Kalau riba tidak termasuk dosa besar, Ustaz? Itu termasuk. Karena 7 dosa besar itu tidak hanya dibatasi pada yang 7 tadi. Sebahagian ulama justru mengatakan dosa besar sampai sekitar 300-an dosa. Ya, jadi banyak. Tapi beberapa hadis menyebutkan misalnya beberapa. Karena riba pun termasuk digambarkan Nabi. 1 dirham riba dimakan seseorang dan dia tahu itu riba, lebih besar dosanya daripada 36 kali menggauli ibu kandungnya sendiri. Jadi ini juga termasuk diantara tentunya ancaman yang begitu berat sampai digambarkan seperti yang disebutkan tadi. Jadi untuk meninggalkan dosa besar kita bisa.
tapi untuk meninggalkan lamam, dosa-dosa kecil. Ini yang kadang-kadang manusia ini agak sangat sulit. Tetapi para ulama mengatakan tidak ada dosa yang dianggap besar selama kita merutinkan istighfar. Dan tidak ada dosa yang dianggap kecil kalau kita merutinkan mengerjakannya. Jadi dosa yang kecil pun bisa jadi besar kalau kita selalu rutin dan berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama. Sedangkan dosa besar sekalipun, ketika kita melakukannya, kemudian menyesal, cepat-cepat bertaubat, minta ampun kepada Allah, maka tentunya ini juga jangan sampai membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa besar. Yang kemudian yang perlu ditinggalkan itu apa? Fawahish. Artinya apa? Perbuatan-perbuatan keji. Masuklah perbuatan keji itu apa? Kita menganiaya orang, ya, membunuh orang, termasuk berzina, ini juga perbuatan keji. Ya, makanya salah satu pelindung kita dari perbuatan keji ini adalah lewat solat. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Solat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi ini yang pertama, bagaimana orang-orang baik itu meninggalkan dosa besar, meninggalkan perbuatan yang keji. Nah, keji ini bukan hanya keji pada manusia. Kadang-kadang kita keji pada binatang. Ya, bayangkan seorang yang memelihara kucing pernah diancam Nabi masuk neraka ketika dia mengurung kucingnya tanpa memberikan makan. Hingga kucing itu mati. Nah, jadi di sini kalau kita lihat mukmin itu hatinya penuh dengan rasa kasih sayang, sehingga tidak tega untuk melakukan perbuatan keji bahkan kepada binatang sekalipun. Nah, kemudian digambarkan lagi, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ampunan Allah begitu luas, dan tentunya Allah lah yang paling tahu tentang kita. Dari mulai kita dalam janin, ya, bagaimana kita kemudian dalam rahim ibu. Maka di sini Allah katakan, fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah kalian menganggap diri kalian suci. Fala tuzakku anfusakum. Kadang-kadang manusia itu punya kecenderungan untuk menganggap dirinya baik. Makanya kita melihat di sini, orang-orang yang sebenar-benarnya beriman itu mengkhawatirkan setiap amalnya tak diterima Allah. Tapi sebaliknya orang-orang munafik tidak pernah takut amalnya itu nggak diterima. Bayangkan pernah suatu ketika Rasulullah membocorkan nama-nama orang-orang munafik kepada sekretaris Nabi, namanya Huzaifah ibnul Yaman. Setelah Umar bin Khattab tahu Nabi membocorkan nama munafik, cepat-cepat Umar datang menghadap Huzaifah. Sambil penasaran dia tanya, ada nggak namaku disebut Rasulullah? Menunjukkan kekhawatiran Umar, jangan-jangan dirinya munafik. Nah, jadi fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah kalian merasa udah paling hebat, paling suci. Ada sebuah ungkapan yang pernah disampaikan Imam Ibnul Qayyim. Ketaatan yang melahirkan kesombongan lebih bahaya dibandingkan kemaksiatan yang melahirkan penyesalan. Seorang buat maksiat, setelah maksiat itu nyesal dia. Ini lebih aman dibandingkan orang sholat, berzakat, tapi setelah ibadah dia merasa tidak ada yang lebih baik daripada aku. Karena sombong itu termasuk dosa yang kadang-kadang sulit untuk kita sadari kita telah melakukan dosa. Nah, jadi ini gambaran fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah kau menganggap dirimu suci. Kau menganggap dirimu itu baik, lebih baik dari orang lain. Ya. Makanya Imam Ghazali mengajarkan pada kita, kalau nampak orang lebih muda, Imam Ghazali mengatakan, si fulan lebih baik dariku. Kenapa? Karena dosanya pasti lebih sedikit daripada aku. Usianya lebih muda. Masih lebih muda. Ya. Okay. Kalau nengok orang yang lebih senior, dia katakan juga, si fulan lebih baik dariku. Kenapa? Karena usianya lebih senior, pasti amalnya lebih banyak. Oke, baik. Sehingga dia tetap merasa dirinya, aku ini masih punya kekurangan. Nah, berbeda dengan orang yang menganggap dirinya sudah perfect, ya, sudah terbaik.
sehingga dia menganggap enteng orang lain. Nah, jangan lupa iblis terusir dari surga karena menganggap remeh Adam alaihissalam. Maka inilah bahaya dari kesombongan. Jangan pernah menganggap dirimu suci. Nah, ayat ini juga dipahami oleh para ulama bahwasanya ketika kita ingin memberikan rekomendasi tentang seseorang, hendaknya kita memberikan rekomendasi itu berdasarkan yang kita ketahui. Ya, jadi kita tak boleh untuk memberikan rekomendasi dan pujian secara berlebihan kepada orang. Nah, selanjutnya di dalam surah An-Najm ini, Allah Subhanahu wa taala sebelum penutup juga menggambarkan celaan kepada salah satu sosok tokoh yang ada di antara kafir Quraisy yang namanya Walid bin Mughirah. Dialah yang kemudian sering sekali mencela Quran, mencela Nabi, mengatakan Nabi Muhammad itu gila, penyair dan lain sebagainya. Digambarkan di sini bagaimana Quran adalah bukan dari gubahan Muhammad. Betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga digambarkan di penutup bahwasanya segala apa yang ada di alam semesta ini Allah lah yang paling menentukan. Nah, termasuklah Allah yang menentukan kematian kita, peristiwa gembira dan sedih yang menimpa kita. Maka dari itu kewajiban kita adalah sebagaimana penutup, fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah semuanya kepada Allah dan sembahlah Allah. Jangan sembah selainnya. Oke, Masya Allah. Nah, sahabat Al-Quran, banyak ya poin-poin tadi yang Wida catat nih cukup penting, yaitu adalah bagaimana kita agar menjadi pribadi yang tidak sombong gitu. Betul. Ya Ustadz ya. Dan yang terpenting juga adalah kalau kita ingin menginginkan sesuatu, kita berdoa, tidak usah pakai perantara, langsung saja berdoa kepada Allah. Baik, sahabat Al-Quran, kita akhiri sampai di sini untuk surah An-Najm. Mudah-mudahan benar-benar kita bisa memetik hikmahnya dan kita seperti biasa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Widi ajak sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Insya Allah kita akan kembali lagi untuk membahas surah yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.